الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji dan rasa syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya yang begitu banyak tiada terhingga, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta nikmat iman dan Islam. Dengan anugerah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah pada hari ini kita serasa ringan melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah kita hadirin sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, termasuk diantaranya adalah ibadah tadarus kita, ibadah sedekah kita, serta ibadah-ibadah yang lain. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan sahabatnya serta umatnya, dan semoga kita yang hadir di masjid ini bagian dari umat Nabi Muhammad yang telah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini khatib berwasiat wabil khusus kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah hadirin sekalian, agar marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, karena bekal terbaik kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepadanya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian wahai manusia, sebaik-baik bekal untuk dibawa kepada Allah adalah takwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita harus tahu bahwa kita memiliki seorang nabi terbaik di antara semua nabi ciptaan Allah, makhluk yang terbaik di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan nabi kita memiliki akhlak yang paling mulia di antara semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat disebutkan akhlak Nabi adalah Al-Quran, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi kita adalah Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setidaknya dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 sifat mulia, 3 akhlak yang paling mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungkan dan kita cermati pesan-pesan ayat di dalam surah At-Taubah ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu wahai bangsa Arab, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri, dari bangsa kamu, dari kaum kamu, dari kabilah kamu. Azizun alaihi ma anittum, dia merasakan berat penderitaan yang kamu rasakan. Harisun alaikum, dia ingin sekali agar engkau semuanya adalah mendapat keimanan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau amat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat mulia dan akhlak mulia Rasulullah, mari kita cermati satu persatu. Yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum. Rasulullah sangat merasakan beban derita beratnya yang dirasakan oleh umatnya. Salah satu di antara contoh ketika Rasulullah mendapat wahyu perintah sholat yang setiap harinya 50 waktu, yang terasa apabila ini diberlakukan terasa amat berat bagi umatnya. Karena kalau 50 waktu satu hari bisa saja hampir 50 kali sholat. 50 waktu dibagi 24 jam, iya, itu hampir setengah jam sholat ya. Berarti kalau seorang kantor yang baru saja sampai ke kantornya sudah terdengar azan, seorang petani yang baru saja sampai ke sawah ladangnya sudah terdengar azan. Bahkan mungkin kalau di zaman sekarang seorang yang menekuni dunia jasa Grab masih di Cipulir kena macet sudah terdengar azan. Begitu beratnya barangkali dirasa oleh Rasulullah. Bila ini berlaku untuk umatnya, maka Rasulullah bolak-balik menghadap Allah minta keringanan, sampai-sampai sekarang diputuskan sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Akan tetapi pahalanya tetap tidak dikurangi, pahala 5 waktu tetap sama sebanding banyaknya dengan pahala ibadah sholat 50 kali atau 50 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya beban yang terasa bagi umatnya berat juga dirasakan oleh Rasulullah SAW. Diberitakan ketika Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, di mana saat-saat ajal Rasulullah SAW dicabut nyawanya, begitu terasa sakitnya. Seorang Rasul saja merasa sakit ketika dicabut nyawanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah umatku nanti akan merasakan sesakit ini ketika dicabut nyawanya? Kata malaikat, betul wahai Rasul. Kalau begitu timpakan saja rasa sakit sakaratul maut ini kepada saya. Seorang nabi minta agar sakaratul maut yang terasa sakit itu bagi umatnya minta ditimpakan kepada beliau. Maka wajar saja ketika ada orang beriman, ketika sakaratul maut ada yang merasa ringan, ada yang merasa sebegitu mudahnya. Barangkali ini bagian daripada sudah sebagian rasa sakitnya ditanggung oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah yang kedua adalah harisun alaikum. Dia ingin sekali umatnya itu mendapat iman, mendapat hidayah agar selamat dunia dan akhirat. Demi untuk mendapatkan keselamatan umatnya, Rasulullah SAW memberikan suatu rumus atau panduan. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima
kitaballahi wa sunnat rasulih, yang artinya taraktu fikum amroini, telah kutinggalkan kepadamu dua perkara. Rasulullah mewariskan dua hal kepada umatnya, yang dua hal itu bukanlah harta dan tahta. Lan tadillu ma tamassaktum bima, kamu tidak akan tersesat selamanya selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa dua perkara itu? Yaitu kitaballahi wa sunnat rasulih, kitab Allah, kitab Al-Quran, dan sunnah-sunnah nabinya. Apabila kita sebagai umatnya istiqomah berpegang teguh pada Al-Quran, artinya yang Allah perintahkan untuk dilakukan maka kita kerjakan, dan yang Allah larang melalui Al-Quran berupa perbuatan-perbuatan haram harus kita hindari. Insya Allah kita akan selamat dunia maupun akhirat. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjamin umatnya dipastikan akan masuk surga semuanya dan terhindar dari neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Pada waktu itu para sahabat kagum, kok ada orang yang enggan masuk surga? Maka para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah itu orang yang enggan masuk surga? Lalu Rasulullah menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Kata Rasulullah, orang yang taat kepadaku, mengikuti apa yang aku contohkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan yang dilarang, kata Nabi, itu termasuk bagian taat kepada Rasulullah, maka dakhalal jannah, itulah orang yang mau masuk ke dalam surga. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, waman ata'ani faqad aba, waman asoni faqad aba. Barang siapa bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, semua perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan ditinggalkan, bahkan yang Allah larang justru malah dikerjakan, maka ini bagian daripada bermaksiat kepada nabinya, dan inilah golongan orang yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah yang ketiga adalah bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman Rasulullah amat belas kasihan. Dalam hal ini belas kasihan Rasulullah SAW kepada sesama orang-orang beriman. Tapi dalam prakteknya Rasulullah bukan hanya kepada orang yang beriman, kepada orang yang belum beriman pun Rasulullah kasih sayang. Kepada semua ciptaan Allah Rasulullah menaruh rasa belas kasih dan sayang. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Taif. Kemudian di antara masyarakatnya merespon dengan respon yang sangat zalim kepada Rasulullah. Rasulullah dilempari, Rasulullah disakiti, sampai Rasulullah pada waktu itu sempat mengalami luka dan berlumuran darah. Para malaikat sudah pada marah, malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang lain selain termasuk diantaranya malaikat penjaga gunung. Mereka menawarkan dengan izin Allah, wahai Muhammad, angkat tangan, ayo panjatkan doa, apa kamu yang meminta? Apakah aku hancurkan ini penduduk gunung ini dari kalangan masyarakat Taif? Tinggal sampaikan saja apa keinginanmu. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dia belas kasihan saja bukan hanya kepada orang beriman, tetapi yang belum beriman pun Nabi Muhammad SAW menaruh rasa kasih dan sayang. Sampai-sampai setiap Nabi punya doa yang mustajab. Setiap Nabi punya doa yang sangat terkabulkan di dunia sampai di akhirat. Banyak Nabi-Nabi yang doanya disampaikan di doa untuk menghancurkan umatnya sampai umatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak yang mulia, doanya disimpan nanti di akhirat. Doanya akan disampaikan kepada Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Alhamdulillah. Inilah akhlak mulia Rasulullah. Oleh karena itu tidak ada umat Nabi Muhammad yang kelak mendapat yang masuk, tidak ada yang masuk neraka kecuali yang enggan, karena nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Walaupun barangkali masuknya terakhir setelah dicuci dosanya, ngontrak dulu di neraka beberapa saat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban